Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini Miss Yani akan melanjutkan materi kita tentang ABG. ABG itu singkatan dari asam, basa, dan garam ya. Kita akan lanjutkan materinya. Ini masih di bab tentang zat, subbabnya asam, basa, dan garam. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kali kita bahas itu tentang asamnya terlebih dahulu. Asam atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan acid ya, adalah zat yang pasti dari namanya aja berarti rasanya asam gitu ya. Nah, contoh-contohnya yang termasuk kategori zat asam itu yang pasti yang rasanya asam. Di sini ada tomat ya, tomatoes di sini. Kemudian ini gambar mangga yang ukuran kecil, misalnya ambilnya ini mangoes ya. Kemudian ini ada jeruk limo yang misalnya ambil. Jadi contoh-contoh zat yang tergolong atau masuk dalam kategori yang rasanya asam. Berikutnya. Ciri-ciri larutan asam. Ciri-ciri larutan asam yang pertama itu yang pasti tadi Miss Yani sudah bilang bahwa larutan asam ini atau zat asam ini dia memiliki rasanya yang masam ya, rasanya asam. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah ketika dimasukkan ke dalam kertas lakmus ini adalah salah satu indikator atau kertas yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda itu tergolong ke dalam larutan asam atau tergolong ke dalam larutan basa. Nah, kertas lakmus ini nanti ada dua warna, ada warna merah sama ada warna biru. Gambar kertas lakmusnya akan bisa ditampilkan nanti di akhir pada pembahasan tentang indikator asam basa. Nah, jadi ciri-ciri larutan asam yang kedua tadi adalah dapat mengubah kertas lakmus yang biru menjadi merah. Jadi kalau misalnya cara ngingetnya gini, asam itu kan ada huruf M-nya. Nah, berarti larutan asam di kertas lakmus warna apapun, mau dia warna merah mau dia warna biru, si lakmus ini atau si larutan asam ini akan merubah kertasnya jadi warna merah ya. Jadi larutan asam di kertas lakmus warna apapun akan menjadi merah. Kenapa? Karena asam ada huruf M-nya di sana untuk mengingatnya. Asam itu ada huruf M-nya berarti warnanya merah. Mau di lakmus merah atau di lakmus biru, maka larutan asam akan mengubah lakmusnya menjadi warna merah gitu ya. Jadi kalau lakmus merah dia tetap merah, tapi kalau lakmus biru dia jadi merah. Nanti akan bisa ditampilkan gambarnya seperti apa. Intinya, cara ingatnya adalah asam. Oh, asam itu ada huruf M-nya. Huruf M berarti merah. Jadi kertas lakmusnya, larutan asamnya, kalau dimasukin ke kertas lakmus warna apapun, maka kertas lakmusnya jadi warna merah gitu ya. Yang ketiga, ciri-ciri larutan asamnya adalah larutan asam ini akan menghasilkan ion H+ dalam air. Yang keempat, yang pasti dia bersifat korosif ya, artinya dia bisa menimbulkan karat. Kemudian jika diukur menggunakan pH meter, derajat keasamannya itu kurang dari 7, artinya nilainya mulai dari 0 sampai 7. Ya, pH untuk larutan asam itu pH-nya di bawah 7 yaitu mulai dari 0 atau 0 sampai dengan 7 ya. Itu kalau diukur dengan menggunakan pH meter. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh tabel. Di sini adalah tabel contoh beberapa jenis asam yang mungkin familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma biasanya namanya yang kita kenal lebih dalam istilah umum, bukan dalam istilah bahasa kimianya gitu ya. Lebih kita kenal bahasa umumnya. Contoh, di sini ada larutan cuka ya. Siapa yang belum tahu cuka? Pasti semua tahu larutan cuka. Tapi apakah kalian tahu bahwa bahasa kimia untuk cuka adalah asam asetat? Ya, kemudian contoh asam yang kedua adalah tomat. Tadi misalnya sudah sebutkan di slide pertama tadi di judulnya contoh asam yang kedua adalah contoh zat asam yang kedua adalah tomat. Tomat itu kan biasanya rasanya asam ya. Nah, itu tahu nggak sih kalian bahwa tomat itu ternyata namanya asam askorbat gitu ya, itu dalam bahasa kimianya. Kemudian ada jeruk. Jeruk itu bahasa kimianya asam sitrat. Nah, jadi kalian harus sudah mulai membiasakan diri nih untuk bisa tahu nama-nama kimianya.
Kemudian ada larutan pencuci mata. Larutan pencuci mata ini nama kimianya asam borat. Kemudian ada larutan atau minuman berkarbonasi, ya, atau minuman berkarbonasi ini berarti nama kimianya adalah asam karbonat, ya, karbonasi berarti asam karbonat. Kemudian ada nih asam lambung. Nah, ini nggak asing nih penyakit sejuta umat, asam lambung. Itu berarti nama asamnya adalah asam klorida dalam bahasa kimianya, ya, asam klorida. Kemudian deterjen, pasti kalian pada tahu semua nih deterjen. Deterjen itu biasanya asamnya adalah asam fosfat, ya. Kemudian ada keju, keju itu asam laktat. Kemudian bahan pengawet makanan itu ada mengandung asam benzoat. Kemudian pupuk, pupuk itu mengandung asam nitrat, ya. Jadi ini nama-nama asam yang terkandung dalam beberapa dalam beberapa larutan, ya, atau dalam beberapa perlengkapan yang ada di atau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dari mulai cuka sampai ke pupuk gitu. Ini contohnya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan kedua tentang basa. Tadi ada asam, sekarang kita lanjut ke basa. Nah, kalau di basa ini bahasa Inggrisnya base, ya, basa. Nah, di sini ada misalnya ditampilkan gambar-gambarnya banyak contoh-contoh basa yang jadi walaupun kamu belum belajar apa sih basa itu, tapi dari gambar yang misalnya ditampilkan, mudah-mudahan kamu langsung paham, oh ini kok basa tuh gitu, ya. Basa itu contohnya, pertama ada sabun mandi. Nah, di sini ada sabun mandi kalian itu masuk dalam larutan basa. Kemudian ada sampo, ya, sampo kalian. Kemudian ada deterjen. Nih deterjennya, ya, juga mengandung basa gitu kan. Kemudian ada obat mah, ya, obat mah ini termasuk dalam larutan basa gitu. Kemudian kenapa sih kalau orang sakit mah harus dikasih ini, nanti akan bisa dijelaskan kenapa gitu, ya. Kemudian ini adalah skincare, ya, beberapa skincare mulai dari pembersih muka dan lain-lainnya ini juga termasuk mengandung basa gitu, ya. Gitu. Jadi larutan basa ini biasanya digunakan untuk membersihkan keringat. Kenapa? Karena keringat itu kan sifatnya asam. Keringat kita itu kan bau asam gitu, ya. Keringat kita tuh asam sehingga itu biasanya dibersihkan atau kita perlu menggunakan untuk membersihkannya, kita menggunakan larutan basa. Kenapa? Karena kalau asam nanti ketemu basa nanti akan menjadi netral gitu, ya. Nah, basa itu ciri-cirinya adalah dia biasanya berbusa, ya. Jadi ini kayak skincare ini nih, pembersih muka, ya. Kemudian sabun mandi, kemudian ada sampo, ini deterjen tuh biasanya berbusa. Kemudian di sini ada obat mah. Obat mah ini juga termasuk dalam basa. Kenapa? Karena akan biasanya digunakan untuk menetralisir asam lambung. Asam lambung itu tadi kan ada asamnya tuh, asam lambung, asam klorida tadi kan. Nah, untuk menetralisir asam lambung kita itu kita harus minum larutan yang bersifat basa, ya. Jadi kita minum obat mah ini sifatnya basa. Kenapa? Jadi ketika ada asam di dalam lambung yang tinggi, asam lambungnya tinggi, maka dimasukkan larutan basa. Maka ketika asam ketemu dengan basa, maka akan menjadi larutan netral. Kemudian sabun ini kan digunakan untuk membersihkan keringat, ya. Jadi karena keringat kita asam, maka untuk menetralisirnya adalah digunakan larutan basa supaya netral. Nah, sama kayak ini deterjen juga, pakaian kita itu kan biasanya banyak mengandung keringat. Keringat itu kan sifatnya asam, maka harus dinetralisir dengan menggunakan larutan basa, ya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri larutan basa, pertama cirinya adalah terasa pahit. Kalau kamu pernah secara tidak sengaja lagi sampoan atau lagi sabunan, kemudian tiba-tiba sabun atau samponya masuk ke dalam mulut, ya, secara tidak sengaja ketelan gitulah, ya, masuk ke mulut, maka kamu akan merasakan pahit di lidah. Ya, itu merupakan ciri-ciri larutan basa. Kalau asam kan tadi rasanya asam, kalau basa rasanya pahit gitu, ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri basa adalah dia mengubah semua lakmus menjadi warna biru, ya. Jadi basa itu kan hurufnya B, ya. Basa itu kan hurufnya B berarti biru. Kalau asam ada huruf M-nya berarti merah. Jadi lakmus warna apapun jadi merah kalau di asam. Kalau basa ada huruf B-nya berarti biru. Jadi di lakmus warna apapun basa itu akan menjadi warna biru.
Kemudian basa itu dia menghasilkan ion OH- dalam air ya. Jadi basa itu dia akan menghasilkan ion OH- dalam air gitu ya. Kemudian basa itu sifatnya adalah dia bersifat kausatik atau kaustik gitu ya. Dia bersifat merusak kulit, artinya jika digunakan terlalu sering ya, misalnya itu akan menyebabkan atau mengakibatkan kerusakan kulit. Misalnya kamu pakai kayak tadi kan ada gambar skincare ya, skincare atau pembersih muka dan segala macamnya. Itu kan biasa digunakan ada krim siang, ada krim malam gitu kan, ada pembersih wajah gitu kan. Nah, pembersih wajah itu kan normalnya digunakan misalnya cukup 2 kali sehari aja. Nah, ini kamu misalnya overdosis kamu pakai pembersih mukanya sampai 5 sampai 7 kali sehari. Nah, itu biasanya nanti bukan yang bagus, kulit kamu malah jadi kering ya, malah merusak kulit gitu. Kemudian kayak tadi contohnya ada deterjen. Deterjen itu pada beberapa orang gitu ya, pada beberapa orang ada yang memiliki alergi terhadap deterjen. Kenapa? Ya karena sifat basahnya tadi bisa merusak kulit. Jadi ada beberapa orang yang kulitnya sensitif, jadi peka terhadap basa sehingga suka terkelupas gitu kulitnya ya. Kemudian tadi ada gambar apa lagi? Sabun mandi gitu ya. Kemudian sampo, yaitu jadi bisa merusak kulit jika digunakan tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan yang disarankan gitu ya. Kemudian yang kelima, derajat keasamannya, pH-nya itu kalau digunakan diukur menggunakan pH meter, maka dia nilainya akan di atas 7 ya. Jadi kalau asam di bawah 7, kalau basa di atas 7, netral itu 7. Jadi asam itu di bawah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basa itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, itu basa. Nah, nilainya dari mana, Miss? Nah, nilainya itu nanti diukur menggunakan pH meter, bisa indikator pH bisa, nanti tergambar angkanya berapa di sana gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah contoh-contoh basa yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti asam. Gitu kita kenal kayak cuka, tomat itu sebenarnya kita udah tahu, tapi kita nggak tahu asamnya, nama zatnya itu apa dalam bahasa kimia. Nah, ini adalah contoh beberapa jenis basa yang sebenarnya kita udah kenal. Pertama contohnya deodoran. Nah, ya deodoran ini pastinya basa. Kenapa? Karena dia harus menetralisir asam ketiak kalian, ya kan? Ketiak kalian kan tuh asam banget tuh, maka dinetralisirnya pakai deodoran. Deodoran itu pasti sifatnya basa, ya, namanya aluminium hidroksida. Kemudian ada plester, plester yang buat luka kalian itu sifatnya basa, namanya itu bahasa kimianya kalsium hidroksida. Kemudian obat pencahar, ya, obat pencahar ini apa namanya, yang suka kalau kesulitan BAB bisa pakai obat pencahar tuh. Nah, itu namanya magnesium hidroksida zat yang terkandungnya. Atau ada juga antasid. Antasid itu obat sakit mah ya. Antasid juga mengandung magnesium hidroksida, juga bisa juga mengandung aluminium hidroksida ya. Kemudian ada juga sabun. Sabun itu mengandung natrium hidroksida gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada garam. Tadi kan A, B, G asam, basa. Nah, yang ketiga garam. Ya, garam sesuai namanya ya. Kita ini di sini gambar salt, garam. Itu merupakan percampuran atau perpaduan antara asam dan basa. Jadi kalau ada larutan asam ditambahkan dengan larutan basa, diketemuin, digabungin, dilarutkan, maka akan terbentuk garam. Nah, garam ini sifatnya netral. Artinya pH-nya 7, tidak asam dan juga tidak basa gitu ya. Oke, apa sih ciri-ciri atau sifat garam? Pertama, rasanya bisa manis, bisa asin, atau mungkin bisa hambar. Yang pasti tidak asam dan tidak pahit. Ya, jadi rasa dari garam, garam di sini bukan berarti garam yang kita pakai doang sehari-hari ya. Garam itu artinya ketika ada larutan asam dan kemudian ada larutan basa digabungkan, kemudian terbentuk zat sisa. Nah, zat sisanya itu disebutnya dengan garam. Nah, kalau kayak garam yang kita pakai juga termasuk pencampuran dari asam dan basa gitu. Kebetulan rasanya asin ya, umumnya rasanya asin, tapi ada juga beberapa yang manis atau bahkan biasanya hambar juga ada. Nah, kemudian ciri-ciri garam yang kedua adalah pH-nya normal ya, netral, itu di angka 7. Jadi kalau di bawah 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu asam. Kalau dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu dia basa. Nah, kalau 7 itu berarti dia normal atau netral.
Yang ketiga, ciri-ciri dari sifat garam adalah dia tidak mengubah warna kertas lakmus. Artinya, kalau lakmusnya awalnya merah, ya dia akan tetap merah. Kalau lakmusnya awalnya biru, ya dia akan tetap biru. Artinya dia tidak akan mengubah lakmusnya jadi warna merah atau jadi warna biru. Tadi kan kalau asam ada huruf M-nya tuh berarti lakmus semuanya akan jadi warna merah. Lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi merah gitu kan. Kalau basa itu kan hurufnya B. Berarti biru, ya berarti biru. Berarti lakmus merah jadi biru, lakmus birunya tetap biru. Tapi kalau garam, karena dia netral, maka dia tidak mengubah kertas lakmus jadi warna apapun. Artinya kertas lakmusnya itu jadi tetap dengan warna aslinya merah, ya tetap merah, biru tetap biru gitu ya. Yang keempat, tidak menghasilkan ion H+ ataupun ion AH-. Kenapa? Karena dia stabil, normal, netral. Artinya dia tidak ada elektron bebas, tidak ada elektron yang terlepas. Jadi tidak menghasilkan ion H+ ataupun ion AH- di dalam air. Oke, tadi kan kita sudah belajar garam nih, contoh-contoh beberapa jenis garam yang kita kenal. Pertama ada garam dapur, nah ini yang paling umum dan paling familiar dalam kehidupan kita sehari-hari itu garam dapur. Ini biasanya manfaatnya digunakan untuk penyedap rasa pada makanan ya, untuk menyedapkan rasa makanan. Nah itu namanya adalah natrium klorida. Ya, jadi garam dapur itu namanya natrium klorida. Berikutnya yang kedua ada baking soda atau pengembang kue. Nah, baking soda atau pengembang kue ini nama kimianya natrium bikarbonat. Ya, namanya natrium bikarbonat. Yang ketiga ada cat tembok dan bahan karet. Nah, itu dia juga netral atau garam. Nama dagangnya kalsit biasanya. Kemudian nama kimianya kalsium karbonat. Kalau tadi natrium bikarbonat, ini kalsium karbonat. Kemudian ada pupuk, ada bahan peledak, yaitu disebutnya saltpeter atau bahasa kimianya kalsium nitrat ya. Kemudian berikutnya ada sabun dan kaca itu atau bahasa dagangnya potash. Nah, nama garamnya kalium karbonat. Kemudian ada deterjen itu natrium fosfat dan ada baterai kering. Baterai kering itu namanya amonium klorida gitu ya. Nah, ini nama-nama garam yang sering sebenarnya familiar dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tadi kan kita udah belajar asam, basa, dan garam. Nah, kita tuh biasanya perlu mengetahui suatu zat tuh ini masuknya asam atau garam atau basa sih gitu kan. Kadang ada zat yang berbahaya untuk dicicipi. Sebenarnya bisa sih kayak asam kita cicipin, oh ini rasanya asam. Oh kalau rasanya asam berarti dia masuk ke larutan asam. Oh ini rasanya pahit. Oh berarti dia larutannya basa. Tapi kan tidak semua zat aman untuk dicicipi. Contoh air aki. Air aki itu masuk kepada larutan asam. Tapi apakah kamu berani mencicipi air aki gitu kan? Nggak mungkin. Atau misalnya bahan basa yang ada di peledak tadi tuh, kan nggak mungkin juga kita cicipi. Jadi ada beberapa larutan yang kita perlu tahu dia ini asam atau basa gitu ya, supaya kita lebih aware, lebih hati-hati menggunakannya. Tapi kita tidak mungkin dengan mencicipinya atau dengan menyentuhnya. Sometimes nggak boleh disentuh karena berbahaya gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita cara mengetahuinya dia asam atau basa tanpa boleh disentuh, tanpa boleh dicicipi atau dicium gitu kan? Nah, kita biasanya menggunakan yang namanya indikator. Nah, indikator ini adalah suatu benda ya, suatu benda yang bisa digunakan, suatu alat yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah apakah suatu zat itu termasuk ke dalam asam atau basa gitu. Jadi kita lebih safety, lebih aman, tapi kita bisa tahu ini bendanya tuh asam atau basa tanpa membahayakan diri kita sendiri gitu ya. Nah, larutan indikator ini biasanya digunakan di laboratorium biasanya ya, tapi ada beberapa juga yang boleh digunakan bebas gitu ya. Contoh kayak kertas lakmus, dan biasanya memang aman digunakan secara bebas gitu ya. Larutan indikator asam basa adalah zat-zat warna yang mempunyai warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam, basa, dan netral, sehingga dapat digunakan untuk membedakan larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Intinya, indikator ini dia adalah suatu zat yang bisa berubah warna. Benda ini bisa berubah warna atau sensitif atau resistan terhadap perubahan perubahan
derajat keasamannya. Jadi kalau misalnya di asam nanti dia berubah warnanya jadi apa gitu. Kemudian kalau basa dia berubah jadi apa gitu ya. Intinya larutan indikator ini atau indikator asam basa ini dia akan memiliki kemampuan untuk berubah warna. Jadi bisa membedakan mana yang asam, mana yang basa, dan mana yang netral. Nah, untuk indikator ini terbagi menjadi dua jenis, ada indikatornya yang alami dan ada indikatornya yang buatan ya. Jadi indikator asam basa ini terbagi menjadi dua, ada indikatornya alami, ada indikatornya buatan. Oke, kita bahas yang indikator alami dulu. Nah, indikator alami ini namanya juga alami ya, berarti indikatornya berarti biasanya dari alam. Adapun jenis yang dapat kita buat sebagai larutan indikator antara lain nih biasanya sifatnya alami atau natural atau dari alam. Itu pertama ada bunga sepatu. Ya, ini familiar nih dalam kehidupan kita sehari-hari, ada bunga sepatu, bunga pacar air ya kan? Bunga pacar air, kemudian ada bunga nusa indah. Kemudian dan ada umbi-umbian. Umbi-umbian juga bisa dipakai sebagai indikator asam basa. Contohnya kayak kunyit atau ekstrak ubi ungu atau ekstrak kubis ungu ya. Jadi misalnya ulangi ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk indikator asam basa, diantaranya ada bunga sepatu, bunga pacar, kemudian bunga nusa indah, ada umbi-umbian seperti kunyit dan ekstrak kubis ungu. Kemudian tadi ada indikator alami, ada juga indikator yang buatan. Buatan berarti ini sengaja dibuat gitu ya. Contohnya ada kertas lakmus. Nah, lakmus itu yang paling familiar tuh kertas lakmus. Jadi ada beberapa sih indikator buatan tuh kayak pH meter, ada indikator universal gitu ya. Kemudian ada lakmus. Nah, yang paling familiar itu biasanya lakmus. Nah, lakmus ini terbagi ada dua warna. Ada lakmus yang warnanya merah, ada lakmus yang warnanya biru. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu ya, akan misalnya ditampilkan juga warnanya seperti apa. Kita bahas dulu yang indikator alami. Nah, tadi misalnya sudah sebutkan bahwa indikator alami itu ada bunga sepatu, bunga pacar air, bunga nusa indah, kemudian kunyit, dan ekstrak kubis ungu. Kubis itu kol ya, kol ungu gitu. Nah, benda-benda ini atau zat-zat ini atau sayuran ini ya, atau bunga-bunga benda apa sih namanya disebutnya ya, indikator alami ini dia akan mengalami perubahan warna ketika ditetesi atau direaksikan dengan zat yang asam atau zat yang basa. Dia akan peka terhadap perubahan warnanya nanti. Contohnya, kalau bunga sepatu ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka bunga sepatunya akan berubah menjadi kuning. Tapi kalau dimasukkan ke larutan basa, dia akan menjadi warna merah ya. Kemudian bunga pacar air nih. Bunga pacar air kalau dimasukkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berwarna kuning. Kalau dimasukkan ke larutan basa, dia akan berwarna merah. Kemudian bunga nusa indah. Oh, ini gambarnya di bawah ya. Kalau kalian ada yang belum tahu, apa sih bunga sepatu? Nah, bunga sepatu nih yang sebelah kiri. Kemudian ini berurutan, misalnya bikinnya berurutan. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalian bisa lihat gambar ada di bawah sini. Ini bunga sepatu, bunga pacar air, bunga nusa indah, kunyit, dan kubis ungu, kol ungu, kubis itu kol ya. Nah, jadi tadi sampai mana? Pacar air. Pacar air ini akan warna kuning kalau di asam, kemudian warna merah kalau di basa. Jadi dia bunganya akan berubah warna gitu ya. Kemudian bunga nusa indah nih, bunga nusa indah yang ketiga ini dia akan berwarna kuning kalau di larutan asam dan berwarna merah kalau di larutan basa. Jadi ketiga bunga ini akan berwarna kuning kalau di larutan asam dan akan berwarna merah kalau di larutan basa. Kunyit, nah ini kunyit paling umum ya, kunyit itu warnanya kuning biasanya, tapi kalau dia dimasukkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berwarna merah. Ya, kemudian kalau dilarutin ke basa, dia akan berwarna kuning, gitu. Kemudian kol ungu atau kubis ungu, dia akan berwarna kuning kalau dimasukin ke asam, dan akan berwarna merah kalau dimasukkan ke basa. Kebalikan dari yang bunga-bunga tadi, gitu ya. Bukan kebalikan, sama seperti yang bunga-bunga tadi, yang kebalikan itu yang kunyit maksudnya nih. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada lagi selain yang tadi
5 tadi ada juga beberapa tanaman sebenarnya yang bisa jadi indikator juga sih. Selain yang 5 tadi, contoh ada kubis merah atau kol merah. Nah, warna aslinya dia kan ungu atau merah lembayung gitu tuh. Nah, biasanya kalau dimasukin ke larutan asam dia jadi merah muda. Terus kalau dimasukin ke basa dia jadi warnanya hijau. Kemudian tadi udah ada bunga sepatu ya, sudah ada bunga sepatu tadi berubah warna. Kalau di asam merah, di basa dia kuning. Mawar, nah mawar nih pasti kalian pada tahu, mawar itu kalau dimasukkan ke larutan asam dia jadi warna merah muda. Jadi kayak pink-pink gitu. Kalau dimasukin ke basa dia jadi hijau. Ini ya kayaknya bikin curious gitu, kita pengen tahu perubahan warnanya sebenarnya ini penampilannya seperti apa. Kemudian ada bayam merah. Bayam merah ini dia akan berubah warna jadi warna merah muda. Kemudian kalau basanya dia jadi warna kuning. Kunyit tadi sudah dijelaskan ya, kuning kalau di asam dan merah kalau di basa. Nah, geranium. Nah kalau kalian nggak tahu, nih gambarnya misalnya di sini ada ini mawar. Kemudian ini bayam merah, yang ini geranium nih yang di pojok kiri atas ini geranium. Nah, geranium ini apa namanya? Dia warnanya bisa orange kalau di asam dan kuning kalau di basa. Ya, ini berurutan nih gambarnya nih. Ini kubis, mana kubis? Oh, kubis nggak ada, kubis merah nggak ada. Ini bayam merah, kemudian bunga sepatu, bunga mawar, kunyit, geranium gitu ya. Kubis merah berarti kolnya merah gitu. Kubis itu kan kol. Nah, tadi kalian bertanya-tanya nih yang kayak apa sih lakmus-lakmus yang diomongin sama Miss Yani. Nah, ini dia. Yang warna merah sama warna biru. Ini adalah kertas lakmus. Nah, mudah-mudahan nanti ini kan karena mepet mau PTS ya, mudah-mudahan setelah PTS kita bisa praktikum nih indikator untuk mempraktikkan tentang asam, basa, dan garam gitu ya. Nanti kita persiapkan dengan baik. Sekarang kita kejar materi dulu, kita habisin ya asam, basa, garam, kemudian pemisahan campuran, kemudian masuk ke masa jenis, habis itu PTS, setelah PTS baru nanti kita praktikum ya, sebelum masuk ke materi barunya lagi. Oke, sekarang kamu pahami dulu nih, matangin dulu konsepnya. Jadi lakmus itu tadi sudah misalnya dijelaskan bahwa ada dua warna, ada merah dan ada biru. Kalau dia warnanya merah nih, dimasukin ke dalam suatu larutan, jadi warnanya merah semua, merahnya tetap, yang merah sih tetap merah, yang biru berubah jadi merah, maka pasti larutan itu larutan asam. Nah, kalau yang di sebelah kanan nih, ini kan kertasnya jadi, lakmusnya jadi biru dua-duanya nih, lakmus merah jadi biru, lakmus biru yang memang tetap biru. Nah, berarti larutan ini pasti bersifat basa. Jadi kalau suatu larutan dimasukin kertas lakmus jadi merah dua-duanya, maka dia larutan asam. Kalau misalnya dimasukkan lakmus kemudian dia jadi biru, maka dia larutannya basa. B itu biru, asam itu ada M-nya berarti merah. Lalu gimana Miss kalau yang di tengah ini netral? Artinya warna lakmusnya tidak berubah, nggak ada yang berubah gitu ya. Jadi yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Gitu. Kalau yang kanan kiri kan tadi yang merah, yang ini sebelah kiri larutan asam, merahnya berubah jadi birunya berubah jadi merah. Ya. Kalau yang sebelah kanan itu dia basa, berarti merahnya yang berubah jadi biru. Pokoknya asam M merah berarti semuanya jadi warna merah. Basa B berarti biru, berarti semua lakmus jadi warna biru. Kalau misalnya cara ngingetnya gitu. Ya, kayak berikutnya di bawah ini ada beberapa, selain kertas lakmus ada beberapa benda alat yang bisa digunakan untuk sebagai indikator pH atau indikator keasaman atau indikator asam basa. Yang di paling kiri ada indikator universal yang tadi misalnya bilang dia bisa sampai ada angkanya 0 sampai 14, di mana 0 sampai 6 itu asam, 7 netral, 8 sampai 14 basa. Nah, nanti dari mana Miss warnanya? Nah, ini kan ada warna-warna nih, jadi si kertasnya ini dimasukkan ke dalam larutannya, nanti akan berubah warna. Nah, warnanya ini nanti kita cocokin ke tabel yang ada di sini. Tabelnya nih di sini kita cocokin, dia cocoknya sama nomor berapa. Nah, kalau misalnya cocoknya sama nomor 5, oh berarti pH-nya 5. Kalau misalnya pas dicocokin, oh cocoknya dia sama nomor 8, oh berarti pH-nya 8 gitu ya. Jadi kita celupin ke larutannya, terus nanti kertasnya berubah warna, nah warna itu dicocokin ke tabel ini. Nah, nanti warna yang cocok itulah yang disebut, yang menunjukkan pH dari si zat tersebut gitu. Ya, kemudian ini ada pH meter digital, jadi tinggal dicelupin nanti langsung nongol nih angkanya di sini berapa, langsung muncul. Jadi nggak perlu repot sih, tinggal celupin langsung muncul angkanya berapa. Gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa praktek
secepatnya setelah PTS ya. Kita sekarang fokus kejar materi dulu, baru nanti setelah PTS kita praktikum. Oke. Oh, ternyata sudah habis materinya ya. Jadi terima kasih sudah menyimak videonya. Jadi misalnya diulangin, tadi kita sudah belajar asam, basa, dan garam. Asam itu ciri-cirinya pasti asam, kemudian bersifat korosif ya kan. Kemudian menghasilkan ion H+. Kalau basa itu berarti dia itu pahit, kemudian menghasilkan ion OH- gitu ya. Kemudian apalagi bersifat kaustik atau merusak kulit. Nah, kalau yang asam itu dia ada huruf M-nya, berarti merah, berarti di lakmus warna apapun dia akan menunjukkan warna merah. Kemudian kalau basa itu biru, berarti nanti kalau dimasukkan kertas lakmus ke dalam larutan basa, maka lakmus apapun akan menjadi warna biru. Nah, kalau satu lagi garam itu berarti netral, rasanya bisa manis, bisa asin, bahkan bisa juga hambar. Tapi yang pasti nggak asam dan nggak pahit, karena asam dan pahit adalah milik si asam dan si basa. Kemudian garam itu tadi netral, tidak ada ion H+, tidak ada ion OH-. Terus apalagi tadi contoh-contohnya juga tadi sudah ada di videonya, nanti bisa kamu playback lagi. Kalau asam berarti contohnya tomat, jeruk, pokoknya rasa-rasanya asam. Kemudian basa itu contohnya kayak tadi obat mah, deterjen, kemudian tadi ada facial wash gitu kan, ada sampo dan lain-lain yang ciri-cirinya adalah dia berbusa gitu ya, dan biasanya digunakan untuk menetralisir zat asam gitu. Terus tadi ada indikator itu ada indikator asam basa, indikator alami, ada indikator buatan. Yang alami tadi sudah disebutkan tuh, bunga-bunganya apa aja, yang buatan juga apa aja, segala macam. Kemudian nama-nama kimia dari larutan asam basa juga sudah bisa dijelaskan. Nah, tugas kamu adalah silahkan dicatat materinya, ya dicatat materinya ke dalam buku tulis kamu, kemudian setelah dicatat disubmit di LS. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak video dari Miss Yani. Ini lumayan agak panjang, 30 menit ya. Karena memang teori ini kita bab 2 ini memang banyak teori, jadi ada banyak yang harus dijelaskan gitu. Sekali lagi terima kasih ya, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.